bagi penanam modal yang ingin berinvestasi di suatu daerah, dimanapun daerah itu, secara tidak langsung hasil investasinya akan berdampak baik, berdampak ekonomi, berdampak kepada produktivitas, berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Penanaman modal di sini bisa saja penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing. Kalau penanaman modal dalam negeri PMDN, penanaman modal asing PMA. Kita sikat PMDN dan PMA. Ya, anggaplah penanaman modal dalam negeri menanamkan sahamnya di suatu daerah terpencil lah di Provinsi Riau. Anggap salah satu kabupaten. Karena mungkin melihat potensi daerah di sekitar dari daerah terpencil tersebut ternyata memiliki potensi sumber daya alam. Misal, nah ini potensi untuk dialami kebun sawit, kan begitu. Oh, aku akan berinvestasi. Oh, aku akan menanamkan modal di daerah ini. Apa rencananya? Oh, rencananya saya akan membangun perkebunan kelapa sawit. Oh, kami akan rencana membuat pabrik pengolahan buah sawit dan keras. Secara otomatis, ketika realisasi dari penanam modal dalam negeri tersebut untuk membangun perkebunan kelapa sawit dan pembangunan untuk pengolahan buah sawit, ya, di wilayah tersebut sudah ada pabriknya, anggaplah seperti itu ya, sudah ada perkebunannya. Secara langsung berdampak positif terhadap warga sekitar. Secara langsung akan berdampak kepada perekonomian. Secara langsung akan berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah. Oh, bagaimana dengan masyarakat sekitar? Apa hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat? Ketika didirikan pabrik di sana, ada penanam modal di sana, warga tempatan toh akan dipekerjakan. Iya sih, iya. Yang sebelumnya dia tidak bekerja, jadi bekerja. Akar permasalahan dari kemiskinan itu sebagian besar adalah akibat tidak bekerjanya seseorang. Ketika orang bekerja, secara otomatis dia akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara otomatis dia akan bisa membiayai kehidupan anak dan istrinya. Secara langsung dia juga bisa memiliki apa saja yang dia inginkan ketika dia bekerja dan dapat hasil dari hasilnya itu dia mau memiliki sesuatu. Dan tindak kriminalisasi juga mungkin akan efek domino menurun ya Bang ya? Secara tidak langsung juga berimpact terhadap meminimalisir jumlah kriminalisasi. Ya orang kan rampok karena tidak bekerja, walaupun juga kadang ada orang sudah bekerja dia juga narkoba gitu kan, dari hasil kerjanya, gajinya dia beli narkoba. Itu ada banyak. Kebetulan klien kita kan ada beberapa perusahaan dalam penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Permasalahan yang sering terjadi, ya, penanam modal ini ketika berinvestasi di suatu daerah adalah yang mengatasi permasalahan isu-isu sosial. Kendalanya ada isu sosial. Baru rencana akan dibangun pabrik misal. Oh, baru rencana akan ada penyelenggaraan kegiatan proyek dari pemberi pekerjaan gitu lah, anggap misalkan PHR, Chevron, itu Pertamina dan lain-lain begitu kan. Kita sudah dihantui oleh isu-isu sosial. Misal sudah adanya pungutan, nah, sudah adanya preman tempatan untuk meminta jatah, baik bulanan, baik minta pekerjaan, baik ada minta pungutan liar yang secara regulasi tidak ada itu. Saya sebutkan saja, oknum kepala desa pun sering menggarai untuk meminta pungutan liar, dan tidak tertutup kemungkinan pada proyek-proyek tersebut ada juga yang dibacking oleh oknum. Nah, ini menjadi sumber masalah bagi penanam modal enggan menanamkan modal. Selain dari itu juga ada permasalahan lain. Ketika ingin berinvestasi, secara otomatis dia akan mengurus syarat-syarat administrasi untuk pendirian perusahaan, kan? Nah, yang menjadi sumber masalahnya itu birokrasi yang mempersulit untuk urusan segala izin. Oh Pak, kita sudah